Bab 598/598. Di atas gerbang kota tinggi Crimson Light City, ada beberapa siluet saat ini melihat ke kejauhan, mengambil semua yang terjadi di bawah gerbang kota menjadi pemandangan mereka. City Lord, pemuda ini luar biasa. Bahkan Komandan Fierce Gale World tidak cocok dengan ini. Yang berbicara disebut Dinky, orang kepercayaan Tuan Kota Hu, dia adalah seorang ahli realem tingkat laut jiwa ke-8. Ekspresi Suhu seperti biasa. Tapi sedikit kejutan di matanya tidak bisa dihapus. Mendengar Dinky menilai pemuda itu, dia mengangguk dan berkata, tidak tahu dari mana pemuda ini bermunculan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia hanya berada di alam transformasi laut dan benar-benar dapat melintasi dunia besar untuk bertempur. Mata Dinky berkedip, dan dia berkata, Tuan Kota, bisakah pemuda ini menjadi bala bantuan yang dikirim aliansi kepada kita? Suhu tertegun dan berkata dengan anggukan, kami terputus dari semua informasi dengan dunia luar sekarang dan sama sekali tidak tahu pengaturan aliansi. Mendengar Anda mengatakan ini, benar-benar ada kemungkinan itu. Tapi, bagaimana jika itu tipuan? Petik 2. Dinky diam-diam terkejut dan berkata, dengan Tuan Kota mengatakan ini, aku benar-benar cukup khawatir. Sejak Komandan Muda Fierce Gale World memimpin pasukan besar, mereka selalu menebang semua perlawanan. Banyak lawan yang merepotkan semuanya secara pribadi dibuang dari olehnya. Selanjutnya, saya mendengar bahwa mereka semua dibunuh dengan satu gerakan. Pemuda itu kuat, tetapi itu benar-benar agak terlalu konyol. Petik 2. Dengan analisis Dinky, kecurigaan di hati Suhu semakin bertambah. Dengan Anda mengatakan ini, saya benar-benar mulai ragu. Pemuda ini agak terlalu kuat. 10 ahli tahap tengah laut jiwa sebelumnya sebenarnya tidak bisa selamat dari satu pertukaran dengannya. Meskipun pukulannya itu tampak sangat menakutkan, itu mungkin benar-benar memiliki kecurigaan untuk memerankan sebuah drama. Petik 2. Juga, komandan muda itu jelas tidak pergi habis-habisan. Begitu banyak seniman bela diri menghadapi 5 orang, mengapa mereka harus membuat jalan? Juga, bahkan jika kekuatan pemuda ini benar-benar kuat, dia adalah satu orang setelah semua. Apa bantuan yang ada untuk situasi perang dengan datang ke sini? Bahkan jika dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bagaimana akan memimpin begitu banyak orang untuk melarikan diri dengan kehidupan mereka? Petik 2. Dinky dan Suhu saling bertukar pandang dan berkata, mungkinkah pemuda ini benar-benar di sini untuk menipu kita? Setelah kita membuka celah di Grand Array, para seniman bela diri Fierce Gale World di bawah ini akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Saya tidak khawatir tentang orang lain, tetapi kekuatan komandan muda itu terlalu hebat. Untuk mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di bawah Divine Traversing juga tidak di atas. Begitu dia diberi sedikit peluang, di belakang kita adalah kehidupan semua orang di kota. Petik 2. Pasangan itu menyela setiap kata dan akhirnya menyimpulkan identitas sejati Ye Yuan. Petik 1. Dan pada saat ini, Ye Yuan sudah tiba di bawah gerbang kota juga. Sementara Sangguan Ling Yun saat ini sedang melihat mereka dari tempat yang tidak jauh, wajahnya masih tersenyum. Tuan Kota Suhu, kami bala bantuan yang dikirim aliansi. Tolong buka barisan besar dan biarkan kami masuk. Qin Yan mengumpulkan energi esensi dan berteriak dengan suara yang jelas. Alis Suhu berkerut dan dia menatap Dinky. Dinky mengerti dan berteriak, apakah Anda semua punya bukti? Qin Yan mengeluarkan benda seperti sutra dan menembakkan segel padanya. Sutra itu lenyap secara langsung dan muncul di depan Suhu. Suhu melihat sutra itu. Memang, itu adalah item yang dikeluarkan dengan nama aliansi. Tapi ekspresi Suhu masih belum berubah menjadi lebih baik. Waktu Endless Alliance didirikan terlalu pendek. Banyak sistem yang belum disempurnakan. Crimson Light City terlalu jauh dari kota Wu Fang dan tidak terbiasa dengan banyak hal aliansi. Sepotong kecil sutra, mereka tidak bisa membedakan kebenaran dari yang salah. Hal ini terlalu mudah untuk disalin. Kita tidak dapat membuka formasi array. Dinky memanggil dengan suara yang jelas. Qin Yan tertegun. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini sebenarnya sangat tidak fleksibel. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang cukup sombong dan sombong. Datang untuk membantu kota ini dan mereka sebenarnya tidak percaya padanya. Ini membuat emosinya yang masih muda berkobar. Buka mata anjingmu dan lihat. Aku leluhur tua Myriad Swordsek, cucu Qin Hongtao, cucu. Masih bisakah itu palsu? Qin Hongtao berkata dengan marah. Begitu Suhu mendengar ini, kecurigaan di hatinya semakin bertambah. Dia berkata dengan senyum dingin, akankah leluhur tua Qin mengirim cucunya sendiri ke sini?
Jangan bercanda denganku. Sepertinya kalian memang dikirim oleh Fierce Gale World untuk menipu kita. Kamu, Qin Yan tidak bisa menahan tersedak tetapi tidak tahu bagaimana ia harus membantah. Iya, secara logis berbicara, Qin Hongtao memang tidak akan mengirim cucunya sendiri ke sini ke tempat berbahaya semacam ini, apalagi bahwa mereka masih langsung dibebankan ke kota dengan sangat sombong barusan. Melihat adegan ini, Su Hu tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dengan sangat kecewa dan berkata, sepertinya di aliansi tidak ada yang bisa dihitung. Mungkinkah kota ini penuh dengan seniman bela diri dunia tak berujung semua tidak bisa melarikan diri dari pembunuhan ganas? Petik 2. Di dalam kota itu penuh dengan seniman bela diri sekarang. Sebagai penguasa kota, Su Hu juga memiliki tekanan besar. Menghadapi segala sesuatu di luar kota, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Satu langkah ceroboh dan harganya bukan apa yang bisa ditanggungnya. Sepertinya orang-orangmu sendiri tidak terlalu mempercayai kalian. Sangguan Lingyun melongo karena ketidakberuntungan mereka. Ye Yuan berbalik dan menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, sepertinya kamu sangat senang. Sangguan Lingyun tersenyum dan berkata, bukankah aku seharusnya senang? Bahkan jika aku membiarkan kalian pergi, kalian semua tidak bisa memasuki kota juga, bukan begitu? Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalian berempat tetap dekat dengan saya. Kita memasuki kota. Keempat orang linglung, dan mereka belum bereaksi ketika sosok Ye Yuan sudah bergerak dan tiba di tepi arai besar. Untuk apa kau masih linglung? Ye Yuan mendesak. Keempat orang buru-buru menyusul. Ye Yuan keluar dan langsung menyeberang ke Grand Arai. Melihat adegan ini, senyum di wajah Sangguan Lingyun segera membeku di sana. Arai besar ini yang menghalangi ribuan tentara dan kuda sebenarnya dianggap bukan apa-apa oleh Ye Yuan. Alasan mengapa pasukan besar 5 arah Fierce Gale World tidak memiliki insiden selama ini, di sekitarnya dan tetapi tidak menyerang, adalah karena susunan besar ini di depan mata mereka. Arai besar ini disebut Mystic Crystal Iron Chain Arai, itu adalah Grand Arai kelas rendah tier 5 benar biru. Kecuali ahli realistis Traverse Divine datang ke sini, sama sekali tidak ada cara untuk memecahkannya. Selama ini, Sangguan Lingyun tidak terburu-buru dan hanya dikelilingi dan tidak menyerang. Selama tempat ini menjadi kota tunggal, mereka akan menurunkannya cepat atau lambat. Siapa yang bisa mengira bahwa susunan besar ini yang bahkan para ahli Realm Sea Soul tidak berdaya melawan? Ye Yuan masuk dengan mengangkat kakinya. Qin Yan 4 orang tidak bisa tidak senang ketika mereka melihat situasi dan buru-buru mengikuti Ye Yuan ke Grand Arai. Ketika suhu di atas gerbang kota melihat pemandangan ini, wajahnya juga berubah tiba-tiba. Dia buru-buru berkata kepada Ding Qi, cepat. Sebarkan Grand Arai dan bunuh mereka berlima untukku. Ding Qi juga kaget ke dalam dan buru-buru mengeluarkan jimat dan menembakkan energi esensi ke dalamnya, mentransmisikan kembali ke pusat arai besar mengendalikan formasi arai. Yang memimpin Grand Arai adalah Master Muda Tier 4 Arai. Namanya adalah Sao Shiki. Meskipun ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh arai besar, menyebarkan arai besar untuk melawan seniman bela diri di bawah alam traverse surgawi masih dapat dicapai. Menerima pesan di jimat, dia tidak berani menunda dan buru-buru mengerahkan Grand Arai, ingin membunuh Ye Yuan 5 orang. Namun, dengan penyebaran ini, ekspresi Sao Shiki berubah, apa yang terjadi? Ini, mengapa rantai besi mistik kristal tersingkir di luar kendali saya? Bab 599. Ketika Ye Yuan muncul di depan Suhu, dia tidak bisa menekan kejutan di hatinya. Pria muda ini benar-benar menyeberang langsung ke formasi arai, dan kemudian terbang di atas tembok kota dan berdiri di depannya. Suhu sangat ingin menamparkan pemuda ini di depan matanya sampai mati dengan satu telapak tangan. Namun, tidak tahu mengapa, dia sebenarnya tidak bisa mengangkat tangannya. Kamu adalah penguasa kota Suhu. Ye Yuan memandang Suhu dengan tenang dan bertanya. Hina, kamu benar-benar berani tidak sopan terhadap tuan kota, yang mulia. Ding Qi mencela. Ye Yuan mengabaikannya dan masih menatap Suhu dengan tenang, menunggu jawabannya. Suhu menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan sesak napas di depan pemuda ini. Akhirnya, dia tidak tahan dengan suasana yang menyesakkan seperti ini dan berkata dengan anggukan, itu benar, aku Suhu. Mungkinkah, kau benar-benar di sini untuk memperkuat Crimson Light City? Ketika Qin Yan melihat Suhu ini, dia langsung merasa marah. Dia baru saja akan terbang dari pegangan ketika dia ditarik oleh Yin Yan Hua dari belakang, menggelengkan kepalanya padanya. Qin Yan kaget. Melirik Ye Yuan, dia tutup mulut. Itu benar secara alami. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan tetap berdiri di sini dengan baik berbicara denganmu?
Ye Yuan berkata dengan dingin. Suhu diam-diam khawatir dan tahu apa arti kata-kata Ye Yuan. Karena dia bisa membawa keempat orang ini ke dalam Grand Array, dia secara alami bisa membawa orang lain ke dalam Grand Array. Jika Ye Yuan benar-benar mata-mata yang dikirim oleh Fierce Gale World, mengapa dia perlu membuang waktu ini berbicara omong kosong dengannya? Meskipun dia tidak tahu apa masalah yang terjadi di pusat arai besar, Ye Yuan mungkin sudah melebihi pemahaman mereka. Grand Out Tier 5 Out and Out sebenarnya tidak bisa memblokir Ye Yuan sedikitpun. Memikirkan hal ini, Su Hu terlihat malu ketika dia menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, "Tuan ini, benar-benar minta maaf. Ada terlalu banyak aspek irasional dengan penampilan kalian, jadi aku agak berhati-hati juga tidak mengira bahwa itu hampir menyebabkan bencana." Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Tuan kota dibebani dengan tanggung jawab yang berat. Menjadi sedikit berhati-hati adalah sebagaimana mestinya." Sebaliknya, Ye ini langsung menerobos ke dalam formasi itu cukup kasar. "Semoga Yang Mulia tidak akan salahkan kami." Petik 2. Ye Yuan benar-benar tidak menyalahkan Su Hu. Atau yang lain, dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan begitu sopan. Su Hu ini mampu menjaga Crimson Light City sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Sangguan Ling Yun adalah orang yang sangat cerdas. Kemungkinan besar ada lebih dari satu gertakan yang digunakan di antara ini. Jika Su Hu tidak menangani dengan hati-hati, dia mungkin akan jatuh cinta sejak lama. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, Su Hu ini layak dihormati Ye Yuan. Ketika Su Hu melihat bahwa Ye Yuan sangat mudah untuk diajak bicara, dia sangat santai dalam hatinya. Ketenaran Ye Yuan sudah menyebar jauh dan lama di kota Wufang, tapi Su Hu tidak mengenalnya. Dalam pandangannya, Ye Yuan jelas merupakan junior yang hebat. Itulah bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu. Dengan kesombongan seorang pemuda ditambah kekuatan seperti itu, ia seharusnya tidak memikirkannya. Memikirkan bahwa dia sebenarnya sangat santai. Sebelumnya, pemuda di belakang Ye Yuan itu jelas akan terbang, tetapi dengan paksa menekannya. Agak seperti tuan muda. Tunggu sebentar, mungkinkah dia benar-benar cucu leluhur-leluhur tua Qin? Berpikir sampai di sini, hati Su Hu tanpa sadar berdebar. Keempat orang di belakang Ye Yuan semua memiliki bantalan yang luar biasa. Selain itu, mereka semua kekuatan laut jiwa tingkat kedua. Pada usia ini, itu benar-benar kekuatan terbaik. Jika melihatnya seperti ini, kemungkinan pemuda ini menjadi cucu leluhur tua Qin sangat tinggi. Tapi masalahnya adalah, keempat orang ini dengan jelas mencari instruksi kepada Ye Yuan, bahkan terlihat seperti pengikut. Lalu apa identitas pemuda 17, 18 tahun di depan matanya? Dengan status leluhur tua Qin, bagaimana ia bisa membiarkan cucunya sendiri menjadi pengikut anak muda? Su Hu merasa bahwa dia agak bingung. Apa latar belakang pemuda ini di hadapannya? Kombinasi 5 orang ini terlalu aneh. Itu membuatnya tidak bisa mengerti apa itu semua. Tetapi satu hal yang sangat jelas, dan itu adalah bahwa beberapa anak muda ini tidak dapat tersinggung. Mengabaikan kekuatan di belakang mereka, hanya berbicara tentang Ye Yuan yang meledakkan 10 ahli laut jiwa tingkat menengah yang terbang dengan pukulan, kekuatan mereka sendiri tidak bisa diabaikan. Memikirkan hal ini, Su Hu terengah-engah tanpa sadar. Tidak berani, tidak berani. Kamu datang untuk menyelamatkan kami dari pengepungan, tapi aku membanting pintu di wajahmu. Tidak peduli apa, ini salahku. Itu hanya, Su Hu menatap Ye Yuan, hanya 5 orang, dan tidak bisa membantu mengungkapkan tampilan yang sulit. Ye Yuan tersenyum dan menindaklanjuti, hanya saja mengapa hanya kita berlima, kan? Su Hu tersenyum canggung. Ye Yuan melanjutkan berkata, karena kita berlima sudah cukup. Kesan Su Hu pada Ye Yuan cukup bagus. Tapi mendengar Ye Yuan mengatakan kata-kata yang mengoceh seperti itu saat ini, dia tidak bisa membantu mengkritik dalam hati. Aku melihat kekuatan Sir sebelumnya. Bahkan Komandan Utama Fierce Gale World tidak berdaya melawanmu. Tapi bagi kami, orang-orang ini, bukan pertandingan Fierce Gale World. Su Hu berkata secara tidak langsung. Ye Yuan tertawa dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita pergi ke City Lord Manor untuk mengobrol? Su Hu tertegun dan menamparkan kepalanya dan berkata, lihatlah otakku ini, salahku, salahku. Tuan, tolong. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengikuti Su Hu ke rumah penguasa kota. Tuan Sangguan, orang seperti apa pemuda itu? Untuk benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tenda utama tentara pusat, Deng Seng masih tampak heran. Dampak yang dibawa kinerja Ye Yuan sebelumnya terlalu kuat.
Sangguan Lingyun meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tahu bahwa setahun yang lalu, ada seorang pemuda dunia tanpa akhir yang menyusup ke ibu kota, dan dia melemparkan ibu kota ke dalam pergolakan. Ekspresi Deng Zeng berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berseru kaget, ini sebenarnya dia. Tidak heran, bahkan Pangeran Ketujuh, yang mulia, menderita kekalahan di tangannya. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang hebat. Hanya saja, saya mendengar bahwa ketika dia bertarung dengan Pangeran Ketujuh, dia masih hanya seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm. Sudah berapa lama, dia sebenarnya sudah mendekati Soul Sea Realm. Petik 2. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar. Selain itu, meskipun kecepatan terobosan Ye Yuan cepat, peningkatan kekuatannya bahkan lebih cepat. Dia hanya alam transformasi laut dan sebenarnya sudah bisa menggunakan kondensasi bentuk esensi yang dikumpulkan ke tingkat seperti itu. Sangat menakutkan. Serangan itu sebelumnya adalah untungnya Sangguan Lingyun bertarung dengan Ye Yuan. Jika itu dia mungkin akan menjadi jiwa mati yang diklaim di bawah pedang Ye Yuan. Saya awalnya berpikir bahwa peningkatan saya dalam 1 tahun ini sudah sangat hebat. Ketika saya bertemu sekali lagi, saya harus bisa memenangkannya dengan pasti. Tidak berharap bahwa bertemu dengannya hari ini, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi sang pemenang. Sangguan Lingyun berkata sambil menghela nafas. Deng Zeng tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, merasa bahwa dia benar-benar tidak pada tingkat yang sama dengan para jenius yang tiada taranya sama sekali. Kecepatan peningkatan mereka, dia tidak bisa mengejar bahkan dengan mencambuk kudanya. Lord Sangguan, meskipun Ye Yuan itu tangguh, dalam pertempuran sebelumnya, Lord Sangguan tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Jika Lord Sangguan keluar semua, bagaimana mungkin Pang itu cocok dengan tuan rumah? Deng Zeng memberikan pujian tanpa meninggalkan jejak. Tapi Sangguan Lingyun berkata sambil tersenyum, apakah kamu berpikir bahwa Ye Yuan habis-habisan? Ekspresi Deng Zeng berubah, dan dia berkata, kekuatan dari satu gerakan itu, bahkan aku juga tidak berani berselisih. Mungkinkah itu masih bukan kekuatan penuhnya? Sangguan Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Pertukaran itu sebelumnya, kita hanya berdua saja yang menyelidiki kekuatan pihak lain. Tapi kupikir kekuatannya harus lebih dari itu. Bab 600/600. Dunia transformasi laut kecil dengan kekuatan menakutkan sampai tingkat seperti itu. Ini adalah sesuatu yang Deng Zeng tidak bisa mengerti. Dalam pandangannya, orang seperti Sangguan Lingyun sudah mengerikan sampai puncaknya. Eksistensi yang bahkan lebih mengerikan darinya sudah melampaui batas pemahamannya. Semakin tinggi ranah, semakin besar kesulitan melintasi batas menuju pertempuran. Mencapai alam laut jiwa, perbedaan antara setiap batas kecil sangat besar. Sangguan Lingyun hanya 7 level Soul Sea dan sudah dipuji sebagai orang nomor 1 di bawah Divine Traversing. Ini sudah sangat menantang surga. Seorang bocah alam transformasi laut juga sangat menakutkan. Situasi apa yang dianggap sebagai situasi ini? Tuan Sangguan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Deng Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dunia tanpa akhir mengirim seorang anak laki-laki dengan kekuatan setara dengan Sangguan Lingyun. Itu benar-benar sangat merepotkan. Sangguan Lingyun hanya berkata dengan dingin, tunggu. Deng Zeng tertegun ketika dia berkata, tunggu. Tatapan Sangguan Lingyun menembus tenda utama tentara pusat dan melihat ke arah Crimson Light City dan berkata, sepertinya, perang akan meningkat. Tuan Ye, saya ingin tahu apa artinya Anda harus melestarikan City Lord Manor. Su Hu bertanya. Di City Lord Manor, tepat setelah mengambil tempat duduk mereka, Su Hu mulai bertanya. Beberapa hari ini, Su Hu seperti semut di wajan panas selama ini. Penderitaan di hatinya, mungkin hanya dia sendiri yang bisa mengerti. Dia selalu sangat berhati-hati, duduk berjepit, mengantisipasi aliansi itu bisa menyelesaikan krisis Crimson Light City setiap hari. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa aliansi sebenarnya hanya mengirim 5 orang. Ye Yuan tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Su Hu di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, ibu kota dewa tenggelam hari ini, Ye ini merasa berhutang budi seolah-olah aku menerimanya secara langsung. Hanya saja, meskipun Crimson Light City ini adalah penting, itu juga jurang maut. Orang-orang di dalam kota adalah orang. Bukankah orang-orang di luar kota juga orang? Petik 2. Su Hu tertegun dan bertanya dengan bingung, apa arti kata-kata Tuan Ye? Tentara besar Fierce Gale World mengepung Crimson Light City, mengapa mereka mengepung dan tidak menyerang selama ini? Tentu saja itu karena kita memiliki deret Grand Tier 5 yang melindungi.
Su Hu berkata tanpa berpikir. Dia merasa semakin dan semakin Ye tidak bisa diandalkan. Hal yang jelas, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Array Grand Tier 5 kuat, itu tidak terkalahkan. Mystic Crystal Iron Chain Array ini adalah formasi array yang memprioritaskan pertahanan. Selanjutnya, kalian hanya memiliki Master Array Tier 4 memimpin Grand Array. Hanya tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan dari array besar ini. Bahkan jika para ahli Realm Traversing Realm tidak mengambil bagian dalam pertempuran, dengan jumlah tentara besar 5 cara ini berkonsentrasi serangan pada Grand Susun setiap hari, berapa lama kristal esensi Anda bisa bertahan? Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat array besar, itu perlu mengeluarkan energi esensi juga. Meskipun Crimson Light City besar, dalam keadaan tanpa bantuan, berapa banyak kristal esensi yang bisa dikeluarkan? Orang harus tahu bahwa untuk mempertahankan formasi susunan kolosal seperti ini, terutama dalam keadaan di mana ada serangan kuat di luar, kristal esensi yang dikeluarkan setiap hari adalah jumlah yang sangat menakutkan. Tapi mengapa tentara besar dunia ganas tidak melakukan ini? Jantung Su Hu berdebar dan merasa jatuh ke dalam lubang. Meskipun dikatakan bahwa yang kuat berkuasa di dunia seniman bela diri, dan selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka bisa mengabaikan segalanya. Dalam perang seperti ini, kekuatan semua orang belum terpisah sejauh tingkat yang konyol. Terkadang, skema sangat efektif. Menggunakan gaya bertarung mengepung sebuah kota untuk menyerang bala bantuan mereka pada saat ini kemungkinan besar terbukti efektif setiap saat. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan menghancurkan garis pertahanan mental Su Hu sedikit demi sedikit. Sekte berdiri dalam jumlah besar di dunia tanpa akhir. Perang bela diri skala besar semacam ini, belum pernah mereka alami sebelumnya. Tetapi dunia Fierce Gale berbeda. Seniman bela diri mereka memiliki loyalitas absolut dan tidak jauh berbeda dari tentara dunia fana. Ditambah lagi, kekuatan seniman bela diri dunia Fierce Gale World adalah kedudukan yang lebih kuat untuk memulai. Dunia tanpa akhir yang benar-benar dialihkan juga sesuatu yang sesuai harapan. Dan Crimson Light City hanyalah sebatang rumput kecil di sepanjang jalur kemajuan dunia Fierce Gale, itu bisa dicabut kapan saja. Apa yang diinginkan tentara besar dunia Fierce Gale adalah hasil pertempuran yang lebih besar. Setelah aliansi mengirim pasukan besar untuk mendukung Crimson Light City, apa yang menanti mereka akan menjadi pukulan mematikan. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yuan tidak membawa orang. Memang benar bahwa Crimson Light City penting, tetapi jika banyak seniman bela diri yang datang untuk membantu meninggal karena Crimson Light City, maka kerugiannya melebihi keuntungannya. Bahkan ada kemungkinan bahwa seniman bela diri kota-kota dari sebelumnya sengaja dirilis oleh dunia Fierce Gale. Tujuannya adalah untuk membiarkan mereka bergegas ke Crimson Light City dan membentuk semacam situasi terdampar saat ini. Tatapan Ye Yuan memandang jauh ke kejauhan, tampaknya ingin melihat siapa yang memandu perang ini. Su Hu menarik napas dingin. Dia menemukan bahwa punggungnya sudah basah kuyup. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Ye Yuan, maka seluruh dunia tanpa akhir sedang dipermainkan di telapak tangan sekarang. Orang di belakang ini terlalu menakutkan. Selanjutnya, Su Hu semakin merasa bahwa teori Ye Yuan sangat mungkin. Kecuali, jika dia yang berpikir, dia tidak bisa mengetahuinya bagaimanapun juga. Pada saat ini, bagaimana mungkin Su Hu masih ragu terhadap Ye Yuan? Dia bahkan memiliki perasaan kekaguman. Kekuatan pemuda ini tidak hanya tangguh, tetapi pengaturannya juga bukan jenis besar yang biasa. Nenek moyang tua di aliansi itu mungkin juga tidak bisa memikirkan level ini, kan? Menggunakan waktu yang sangat lama, Su Hu akhirnya mereda keheranan di hatinya. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan lagi menjadi tidak sama. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Ye? Mungkinkah membiarkan para seniman bela diri di seluruh kota mati di sini? Su Hu meminta saran. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika aliansi itu berencana untuk menyerah pada Crimson Light City, maka aku tidak akan datang. Sejak aku datang, aku secara alami harus membawa kalian semua dengan selamat. Su Hu juga orang yang pintar. Hanya saja mereka yang terlalu terlibat tidak bisa melihat dengan jelas. Banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Mendengar Ye Yuan berkata begitu pada saat ini, dia segera mengerti arti Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, makna Tuan Ye adalah bahwa, kita keluar dari pengepungan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu tidak tahu seberapa kuat seniman bela diri dunia Fierce Gale. Kita sama sekali bukan pertandingan mereka. Begitu kita kabur, bahkan jika kita bisa melarikan diri, mungkin tidak banyak yang akan bertahan juga. Petik 2. Hurhuh, bodoh.
Kakak Ye pernah ke ibu kota dunia Fierce Gale World sebelumnya. Apakah menurut Anda dia kenal dengan seniman bela diri Fierce Gale World atau tidak? Qin Yan sangat marah sebelum ini dan tidak bisa menemukan tempat untuk melampiaskan selama ini. Pada saat ini, akhirnya menangkap suatu topik, dia membalas tanpa ragu. Meskipun beberapa dari mereka adalah pengikut, kebanggaan di tulang mereka masih ada. Mereka yang tunduk kepada Ye Yuan tidak menyatakan bahwa mereka juga bersedia tunduk kepada penguasa kota kecil Soul Sea Realm. Memang, begitu Suhu mendengar bahwa Ye Yuan telah ke ibu kota dunia Fierce Gale sebelumnya, ekspresi wajahnya segera berubah. Mr. Ye benar-benar pernah ke ibu kota sebelumnya. Suhu berkata dengan takjub. Perang berlangsung hingga sekarang, seniman bela diri dunia tanpa akhir kurang lebih juga tahu beberapa hal tentang dunia ganas Fierce. Dan ibu kota pusat ini adalah salah satunya. Karena terlalu terkenal. Berpikir bahwa Ye Yuan masih bisa kembali dengan selamat setelah pergi ke ibu kota, bagaimana mungkin Suhu tidak terkejut. Ye Yuan tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, seniman bela diri dunia Fierce Gale tidak dapat diatasi. Ketika kita masuk, bukankah kita membuang sampah di tanah dengan tubuh laki-laki dan kuda mereka juga? Selama pasukan kita cukup kuat, mengapa kita harus takut pada mereka? Petik 2. Ekspresi Suhu berubah beberapa kali dan akhirnya menghela napas panjang dan berkata, Tuan Ye, tidak ada cara lain. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan dunia sengit Gale adalah untuk membunuh orang. Jadi tanggapan terbaik kita saat ini adalah dengan tidak membiarkan mereka membunuh. Kita akan menjaga kekuatan kita untuk saat ini. Akan datang satu hari untuk melakukan serangan balik. Petik 2. Bab 601. Lalu, kapan kita harus mundur? Suhu bertanya tanpa daya. Dia, sebagai penguasa kota suatu wilayah, secara alami tidak mau meninggalkan wilayahnya sendiri. Sebenarnya, pada akhirnya, dia masih menyembunyikan mentalitas kebetulan, berharap bisa menjaga Crimson Light City. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak memahami pikirannya? Dia berkata, semakin cepat, semakin baik. Namun, kita harus membuat beberapa persiapan. Kalau tidak, meninggalkan kota akan sama dengan merayu kematian. Suhu menjadi bersemangat ketika mendengar itu dan bertanya, persiapan seperti apa yang perlu dilakukan Tuan Ye? Tuan Kota, Yang Mulia, atur semua seniman bela diri di kota yang disortir sesuai dengan bidangnya masing-masing. 3 hari kemudian, kumpulkan semua seniman bela diri di atas Crystal Formation Realm bersama-sama. Apakah ada kesulitan? Kata Ye Yuan. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa Suhu akan mengungkapkan tampilan yang sulit. Siapa yang tahu bahwa dia menjawab tanpa berpikir, oke, tidak masalah. 3 hari kemudian, berlatih di utara kota, aku akan mengumpulkan semua orang. Melihat ekspresi Ye Yuan, Suhu berkata dengan bangga, ketika seniman bela diri ini memasuki kota, saya sudah memerintahkan orang untuk mendaftarkan semua seniman bela diri yang berkerumun ke kota. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah memilah mereka ke dalam kategori. Beberapa hari ini, ada juga beberapa orang yang menyebabkan masalah di kota. Mereka semua ditindas oleh saya dengan cara yang kuat. Sekarang, mereka semua tahu kehebatan saya, dan tidak ada yang berani menyebabkan masalah juga. Petik 2. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, Huhu, Tuan Kota memiliki keterampilan seperti itu. Karena itu yang terjadi, saya akan memulai pengasingan tertutup saya sekarang. 3 hari kemudian, bertemu di lapangan latihan di utara kota. Tepat pada saat ini, seorang pria muda menerobos masuk ke kota Lord Manor tanpa basa-basi dan berteriak di atas suaranya, City Lord, semuanya buruk. Grand Array telah kehilangan kendali. Warna kulit Suhu menjadi gelap, dan dia mencela para pemuda yang bergegas masuk, untuk apa teriakan dan perselisihan itu. Tidakkah kamu melihat ada tamu yang hadir? Grand Array itu baik-baik saja. Tidak perlu kamu khawatir. Pria muda ini justru Master Muda Array, Shao Shiki, yang mengelola kota yang melindungi Grand Array. Hanya setelah mendengar Suhu berkata begitu, apakah dia memperhatikan keberadaan Ye Yuan, beberapa dari mereka. Tapi dia masih berkata dengan bingung, Tuan Kota, bagaimana Anda tahu bahwa susunan besar itu baik-baik saja? Anda mengirim pesan sebelumnya untuk membiarkan saya memobilisasi susunan besar untuk membunuh orang-orang yang menerobos masuk ke dalam formasi. Tetapi saya menemukan bahwa saya hanya tidak bisa mengendalikan formasi Array lagi. Ah, orang-orang ini tidak mungkin, tidak mungkin. Shao Shiki tiba-tiba mengerti sesuatu, tatapannya menatap Ye Yuan dengan aneh. Ye Yuan berkata, itu benar. Ini aku. Mata Shao Shiki melebar, dan dia berkata dengan tak percaya, kamu. Bagaimana mungkin?
Kamu hanya si Transformation Realm. Bagaimana kamu bisa membuatku kehilangan kendali atas formasi susunan? Keempat orang di belakang kamu lebih menyukainya. Petik 2. Cao Siki, kamu tutup mulut untukku. Apakah kamu tahu itu? Suhu memiliki wajah yang canggung. Cao Siki ini menyeret kerangkanya keluar dari lemari, membuatnya sangat malu. Meskipun Ye Yuan pasti sudah lama tahu urutan ini, mengatakan itu tidak terlalu baik. Sekarang, Cao Siki ini juga kikuk. Menyinggung Ye Yuan, leluhur kecil ini, bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dia baru saja akan menegur Cao Siki tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan. Ye Yuan berkata kepada Cao Siki, jangan percaya. Kami bisa mencobanya. Selama formasi arai Anda bisa menyentuh sudut lengan bajuku, hitung seperti yang aku banggakan sebelumnya. Aku akan minta maaf padamu. Bagaimana kalau saya Cao Siki juga memiliki temperamen seorang pria muda. Selain itu, ia adalah Master Arai Tier 4 dan eksistensi Soul Sea Realm. Bagaimana mungkin dia takut pada Ye Yuan, alam transformasi laut? Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar berani memandang rendah dirinya seperti itu. Ini membuatnya semakin tidak senang. Baiklah, cobalah kalau begitu. Apakah aku takut padamu? Cao Siki langsung retak, langsung mengeluarkan bendera berwarna hitam dan akan mengatur sebuah arai. Ketika Ye Yuan melihat bendera berwarna hitam ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah niat. Ini sebenarnya artefak mendalam kelas rendah. Master Arai Tier 4 sebenarnya memiliki artefak mendalam kelas rendah di tangannya. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Formasi Fire Scarlet. Cao Siki menangis ringan. Formasi arai miniatur segera dipadatkan dan dibentuk. Klaster api langsung menelan Ye Yuan. Kekuatan artefak yang mendalam, seketika menyelesaikan arai. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah, sementara Cao Siki tampak senang dengan dirinya sendiri. Cao Siki hanya marah dan ingin mempermalukan Ye Yuan. Api ini secara alami tidak bisa membakar orang sampai mati. Itu hanya untuk membuat Ye Yuan sedikit compang camping. Untuk apa kamu tersenyum? Kata-kata Ye Yuan membuat Cao Siki melompat ketakutan. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada pusat kumpulan api itu, tetapi mereka tidak tahu sejak kapan Ye Yuan sudah mengubah posisinya. Ye Yuan berjalan di depan formasi arai dan dengan santai mengetuk beberapa kali pada formasi arai. Formasi api Scarlet langsung menghilang menjadi tidak ada. Ekspresi Cao Siki berubah, dan dia mengerahkan bendera berwarna hitam sekali lagi, berteriak, formasi perangkap naga. Formasi 7 pembantaian. Formasi bulan mistik. Cao Siki secara instan mencetak lebih dari selusin formasi arai, masing-masing lebih tangguh daripada yang lain. Tapi dia sama sekali tidak bisa menyentuh Ye Yuan sama sekali. Orang harus tahu bahwa dengan segera membentuk formasi arai akan sangat tiba-tiba untuk seniman bela diri, menangkap mereka lengah. Itu tidak mungkin untuk dijaga. Selanjutnya, Cao Siki juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya Ye Yuan menunggu formasi arainya untuk membentuk setiap waktu, dan kemudian langsung memecahkan formasi dan keluar, dan tidak menghindari formasi arai. Melihatnya seperti ini, pencapaian formasi jalur Ye Yuan sangat mengerikan. Dia membentuk formasi arai yang instan, sementara Ye Yuan langsung memecahkan formasi. Bahkan guru, dirinya yang sudah lanjut usia, juga tidak dapat melakukannya dengan mudah, bukan? Cao Siki menggertakkan giginya dan berteriak sekali lagi, formasi pedang naga emas Roaming. Itu masih langsung membentuk formasi, tapi kekuatan formasi arai kali ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan formasi api Scarlet dari sebelumnya. Ini adalah formasi arai kuasi tier 4. Master Arai Tier 4 yang memcasting formasi kuaso Tier 4, bahkan jika itu bergantung pada kekuatan artefak yang mendalam, sudah sangat menantang. Ye Yuan hanya seorang seniman bela diri transformasi Laut Realm. Jika mengikuti akal sehat, formasi pedang emas Roaming naga ini sudah cukup untuk menjebak Ye Yuan dalam formasi dan membunuhnya. Setidaknya, itu juga akan melukai Ye Yuan. Ketika formasi susunan terbentuk, seluruh orang Cao Siki seperti dikuras, terengah-engah kelelahan. Namun, murid-murid Cao Siki tiba-tiba mengerut, seolah-olah dia melihat sesuatu di luar pemahaman. Hanya untuk melihat beberapa garis cahaya keemasan memancar keluar dari dalam formasi arai, menembak ke arah Cao Siki. Ujung belakang Cao Siki jatuh ke tanah dengan ketakutan, tampak sedih. Memfokuskan matanya dan melihat beberapa garis cahaya keemasan yang sudah menghilang di udara sejak lama. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk menyakitinya sama sekali. Tapi Cao Siki masih merasa bahwa itu di luar logika dan alasan di atas.
Karena formasi arai yang dia letakkan sebenarnya diambil alih oleh Ye Yuan langsung dan melancarkan serangan ke arahnya. Cara seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Meskipun Suhu sudah lama tahu bahwa Ye Yuan datang dengan melewati formasi arai, menyaksikannya mengendalikan counter formasi dengan matanya sendiri masih mengejutkan pikirannya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kenapa kamu tidak pergi, membuat tontonan sendiri di sini? Suhu berkata kepada Cao Siki dengan keras, tetapi memberinya pandangan, menunjukkan kepadanya untuk segera pergi. Langkah terakhir Cao Siki jelas sudah melewati batas penyelidikan. Suhu takut itu membuat Ye Yuan marah dan membuatnya cepat pergi untuk yang terbaik. Tapi Ye Yuan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kamu dipanggil Cao Siki. Cao Siki masih berantakan sekarang. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, dia mengangguk tanpa sadar. Level 4 formasi Anda tidak buruk. Untuk benar-benar dapat secara langsung melemparkan formasi arai kuasi tier 4. Aku ingin tahu apakah Anda memiliki master. Ye Yuan bertanya sekali lagi. Bab 602/602. Iya, tuanku adalah Yu Yi Chen, master tingkat tinggi tier 5, kata Cao Siki dengan gagap. Di sampingnya, Suhu tampaknya telah memahami sesuatu dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, Tuan Yi Chen telah meninggal 10 tahun yang lalu. Siki yang ia kembangkan sendiri sekarang. Ye Yuan menaksir Cao Siki dan berkata dengan anggukan, karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda satu set formasi arai. Jika Anda dapat memahaminya sepenuhnya dalam 10 hari, saya akan memberi Anda keberuntungan. Bagaimana kalau bahwa? Cao Siki tertegun. Dia masih belum sadar sampai sekarang. Seniman bela diri transformasi laut mengatakan bahwa dia akan memberinya keberuntungan. Tidak peduli bagaimana seseorang mendengarkan, itu terdengar agak lucu. Suhu melihat dia dalam keadaan linglung dan buru-buru berlari untuk menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata, untuk apa kau masih linglung? Cepat setuju. Cao Siki akhirnya bereaksi dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Anugerah guru kepada saya sama berbobotnya dengan gunung. Saya tidak akan beralih ke faksi lain. Suhu marah ketika mendengar itu. Dia memiliki pandangan mengharapkan yang lebih baik dari seseorang ketika dia berkata, kamu bodoh. Tuan Yi Chen dia sudah meninggal. Sekarang ada kesempatan yang lebih baik, kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargainya. Cao Siki berkata dengan keras kepala, meskipun guru, dirinya yang sudah lanjut usia, sudah tidak ada lagi, saya tidak punya rencana untuk mengambil tuan lagi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu kamu untuk pergi di bawah pengawasan saya. Saya hanya melakukan ini demi menyelesaikan kepercayaan orang lain dan memberi Anda keberuntungan. Adapun seberapa banyak yang dapat Anda pahami, itu terserah Anda tetapi, Anda hanya punya waktu 10 hari. Jika Anda masih belum memahaminya setelah 10 hari, itu menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi ini. Tuan Kota, pinjamkan saya ruang pelatihan bangsawan Anda yang terhormat untuk digunakan. Petik 2. Cao Siki terpana. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Di ruang pelatihan, ketika 18 boneka pedang muncul di depan Cao Siki, dia merasa dipukuli. Susunan tingkat, susunan tingkat 3. Kamu pergi dan masukkan formasi dan cobalah. Tapi meletakkan formasi tidak masuk hitungan. Itu harus sepenuhnya memahami formasi arai, kata Ye Yuan. Memecahkan formasi dan memahami formasi arai adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dengan kekuatan alam laut jiwa Cao Siki, memecahkan formasi dengan kekuatan juga bukan masalah. Tetapi untuk ingin memahami formasi saling berhubungan 9 revolusi, itu tidak begitu sederhana. Formasi arai tier 3 yang kecil. Apa masalahnya? Tidak perlu 10 hari. 3 hari sudah cukup. Cao Siki berkata dengan jijik. Dia bisa secara instan melemparkan formasi arai kuaso tier 4. Dia menyentuh hatinya dan memeriksa dirinya sendiri bahwa memahami serangkaian formasi susunan tier 3 secara alami tidak sulit. Tidak peduli betapa rumitnya formasi arai tier 3 ini. Ye Yuan tertawa dan berkata, saya sudah menurunkan tingkat kesulitan formasi arai ini. Tetapi bagi Anda untuk ingin memahami dalam 3 hari, itu masih mustahil. Dengan pencapaian tier 9 arai Master Formation Spat saat itu, bahkan ia memahaminya selama beberapa jam. Untuk Master Arai tier 4 kecil yang ingin memahami versi lengkap formasi saling 9 revolusi, itu hampir mustahil. Ketika Ye Yuan berada di kota melindungi arai besar, dia sudah merasa bahwa Master Arai ini tidak biasa. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia berpikir untuk merasakannya. Melihat bahwa ia benar-benar dapat mencapai formasi susunan kuaso tier 4 casting instan,
Itu membuat mata Ye Yuan berbinar, sebelum memutuskan untuk memenuhi kepercayaan Wei Xiao dan berencana untuk meneruskan warisan Lu Linfeng ke Cao Siki. Terlebih lagi, melihatnya saat ini, karakter Cao Siki masih cukup bagus. Cao Siki memiliki wajah yang penuh penghinaan dan bangkit dan mendarat dalam formasi susunan. Tapi begitu dia memasuki formasi arai, Cao Siki segera merasa berbeda. Rasa jijik di wajahnya segera memudar. Apakah ini benar-benar formasi arai tier 3? Bagaimana formasi arai tier 3 bisa begitu mendalam? Cao Siki tenggelam dalam memahami formasi arai dengan sangat cepat. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia berkata sambil tersenyum, biarkan dia menderita di sini. Kita harus melakukan hal-hal yang benar juga. Suhu dengan paksa menekan kejutan di hatinya dan mengikuti Ye Yuan keluar. Disposisi berkepala dingin, kekuatan yang tangguh, pencapaian formasi Pat yang sangat tinggi. Hanya jenis monster apa yang masih muda seperti ini? 3 hari kemudian, berlatih di utara kota. Puluhan ribu seniman bela diri melakukan perjalanan yang ajaib. Adegan itu spektakuler. Di atas panggung, Suhu melihat ke bawah dengan penampilan yang menakjubkan. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya percaya bahwa semua orang juga tahu bahwa Crimson Light City sudah menjadi kota yang sendirian. Itu tidak dapat dipertahankan selama lebih dari beberapa hari. Aliansi mengirim Tuan Ye maju ke Crimson Light City untuk memimpin semua orang untuk keluar dari pengepungan. Petik 2. Dengan diperkenalkannya Suhus, di bawah ini segera pecah berantakan. Apa? Mengirim bayi realem transformasi laut ke sini untuk menyelamatkan kita. Apakah aliansi sudah meninggalkan kita? Bocah realisasi transformasi laut masih bisa menuntun kita untuk keluar dari pengepungan. Lelucon apa ini? Bayi yang rambutnya belum selesai tumbuh. Apa yang bisa dia lakukan? City Lord, kami akan bertarung denganmu, biarkan bayi ini tersesat. Hei, kalian semua tidak mengatakan itu. Karena aliansi mengirim bocah ini harus memiliki aspek yang melebihi yang lain. Bocah, jika kamu memiliki kemampuan, pergi keluar kota dan memetik beberapa kepala untuk kita lihat. Anda datang ke sini untuk membawa kami keluar dari pengepungan, setidaknya Anda harus membiarkan kami melihat kekuatan Anda, bukan? Petik 2. Ketika orang ini berbicara, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Lupakan alam transformasi laut, bahkan jiwa tingkat ke-9 puncak kekuatan laut seperti Suhu tidak berani pergi keluar kota untuk memetik beberapa kepala juga. Ye Yuan di samping Suhu sepertinya sudah lama mengharapkan situasi seperti ini. Dia memandangi seniman bela diri itu dan berkata dengan senyum tipis, jika aku keluar dan menarik kembali beberapa kepalaku, akankah kalian mendengarkan aku atau tidak? Oh, benar-benar cocok untuk itu. Hahaha, tentu. Selama kamu bisa memetik beberapa kepala kembali, kita semua akan mendengarkanmu. Bagaimana menurutmu kalian? Artis bela diri itu berkata dengan tawa lebar. Iya. Para seniman bela diri lainnya jelas tidak percaya bahwa seorang bocah alam transformasi laut berani pergi keluar kota untuk menarik kembali beberapa kepala dan semua bersorak satu persatu. Sebagian besar di antara seniman bela diri ini adalah semua pembudidaya keliling. Masing-masing dari mereka terbiasa menjadi tidak disiplin dan riang. Menundukkan mereka sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Meskipun Suhu penguasa kota ini telah melakukannya dengan cukup baik, dia hanya menggunakan kekuatan bela diri untuk menekan mereka dan tidak benar-benar membuat mereka patuh. Ye Yuan menatap seniman bela diri itu dan berkata sambil tersenyum, siapa namamu? Apa, mengingat nama ayahmu untuk mencari kesalahan? Ayahmu tidak mengubah namanya apakah aku bepergian atau tinggal di rumah? Aku Cusi, mengatakan bahwa seniman bela diri dengan kepala terangkat tinggi. Kekuatan Cusi ini layak. Itu sudah mencapai 5th level Soul Sea Realm. Hanya seorang bocah alam transformasi laut, ia secara alami sedikit memikirkannya. Ada begitu banyak orang di sini. Bisakah Suhu benar-benar berani membunuh orang ke muka mereka? Jika kerusuhan benar-benar terjadi, Suhu tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan juga. Para pembudidaya keliling ini kebanyakan adalah orang-orang yang keras kepala dan sulit diatur. Di antara mereka, perhatian lebih besar diberikan pada yang lemah menjadi mangsa dan pesta yang kuat. Ingin membiarkan mereka tunduk, Anda harus mengambil kekuatan sejati. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Cusi, kan? Aku sudah menghafalnya. Saat dia berkata, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang di hadapan Cusi. Para seniman bela diri di bawah semua saling bertukar pandang. Sebenarnya tidak ada orang yang melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan pergi. Melihat adegan ini, ekspresi Cusi menjadi gelap.
Dia berkata kepada seniman bela diri di sampingnya, aku berkata, apakah kalian pikir bocah ini benar-benar pergi ke luar kota untuk memetik kepala? Bagaimana mungkin? Teknik gerakan bocah ini sedikit lebih kuat. Hanya sedikit kekuatannya, bagaimana mungkin? Artis bela diri itu menjawab. Suaranya belum memudar ketika sosok Ye Yuan sudah muncul di panggung sekali lagi. Dan di tangannya, dia saat ini sedang meraih seniman bela diri Fierce Gale World. Tetapi ketika semua orang melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Bab 603, F5 Level Soul C. Mataku tidak melihat sesuatu, kan? Kurang dari 100 napas waktu sama sekali, dia benar-benar turun untuk menangkap seniman bela diri dunia Fierce Gale World jiwa tingkat kelima. Ini bukan prop yang dipersiapkan sebelumnya, kan? Apakah orang itu benar-benar seniman bela diri Fierce Gale World? Pada pandangan pertama, ketika para seniman bela diri itu melihat adegan ini, itu tidak percaya. Alam transformasi laut yang menangkap laut jiwa tingkat kelima dalam waktu sesingkat itu. Ini hanya lelucon. Tetapi mereka tiba-tiba menyadari kebenaran tentang satu hal. Arai transmisi di kota sudah hancur total. Di luar ada tentara besar Fierce Gale World yang mengelilinginya. Bagaimana Ye Yuan masuk? Di dalam kota pada dasarnya dalam keadaan disegel. Seniman bela diri ini tidak tahu keributan yang terjadi di luar kota beberapa hari yang lalu. Hanya pada saat ini, apakah suhu bersuara, kalian semua mungkin masih tidak sadar. Beberapa hari yang lalu, Tuan Ye terbunuh jauh-jauh dari luar. Anda semua tahu komandan utama tentara besar Fierce Gale World, kan? Tuan Ye bertempur pertempuran hebat dengan dia di luar kota, berakhir imbang. Petik 2. Dengan ini, di bawah segera meledak keributan. Membunuh sepanjang jalan. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah pemuda ini membawa pasukan besar? Tapi, di mana pasukan besar itu? Aku dengar sebelumnya bahwa komandan utama Fierce Gale World dipuji sebagai tak terkalahkan di bawah Realm Traversing Divine. Pemuda Realm Transformasi Laut ini benar-benar dapat berjuang untuk menggambar dengan dia. Aku masih tidak percaya. Ini terlalu palsu. Komandan Fierce Gale World itu hanya memiliki energi esensinya disegel saat ini dan tidak mati. Kekuatan telapak Ye Yuan meludah dengan ringan. Dia terbunuh segera. Sepertinya semua orang masih ragu tentang kekuatanku. Chu Si, kamu bersiap-siap. Aku datang. Ye Yuan berkata dengan dingin. Di tengah orang banyak, ketika Chu Si mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya menegang, dan rambutnya berdiri di ujungnya. Sebenarnya, dia sudah percaya 70% dari itu. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan membuat contoh darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Si menggunakan serangan terkuatnya. Namun, tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menghilang di depannya. Kamu sudah mati, suara Ye Yuan terdengar di belakang Chu Si. Chu Si terkejut dengan Ye Yuan dan berbalik, mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia melihat bahwa Ye Yuan saat ini menatapnya dengan seringai di kepalanya dan tidak memiliki niat untuk bergerak. Bidang latihan yang semula ribut mereda pada saat ini. Dampak yang kekuatan Ye Yuan bawa ke mereka terlalu kuat. Dahi Chu Si kusut karena keringat dingin. Dia akhirnya tidak bisa menahan aura kuat Ye Yuan dan membungkuk dan berkata, Tuan Ye, tolong maafkan kesalahan Chu Si sebelumnya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Aku masih muda, bidang kultivasi saya rendah. Kalian memandang rendah saya juga normal. Tapi alasan mengapa saya menangkap seniman bela diri Fierce Gale World ini, selain membuktikan kepada Anda semua yang saya miliki kemampuan ini untuk membawa kalian keluar, adalah untuk memberitahu Anda bahwa seniman bela diri Fierce Gale World tidak terkalahkan. Petik 2. Saat dia berbicara, Ye Yuan melompat dan naik ke atas panggung. Mr. Ye, kekuatanmu luar biasa. Kamu tentu saja tidak takut pada seniman bela diri Fierce Gale World. Tapi kita semua telah melihat seniman bela diri Fierce Gale World. Mereka benar-benar gila. Kami benar-benar bukan lawan. Iya, aku pernah melihat sebelumnya dari jauh. Seniman bela diri Fierce Gale World membunuh siapapun yang mereka lihat. Hanya sekelompok tukang daging. Kekuatan mereka benar-benar sangat kuat. Di dunia yang sama, kita sama sekali bukan lawan mereka. Orang-orang ini jelas ketakutan oleh seniman bela diri dunia Fierce Gale. Keluar seperti ini, mereka tidak perlu bertarung sama sekali dan akan langsung hancur. Jadi, kalian semua bersembunyi di Crimson Light City, berencana menjadi pengecut seumur hidupmu. Meskipun kalian semua bersedia menjadi pengecut, akankah Fierce Gale World membiarkanmu? Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa Fierce Gale World menang, aku akan mengirim para ahli Realm Traversing Realm selamanya, kan?
Kamu sedang menunggu aliansi untuk mengirim pasukan besar untuk menyelamatkan kalian terus-menerus. Tapi apakah kalian semua tahu bahwa aliansi itu juga berada dalam posisi yang benar-benar lebih rendah sekarang? Semua seniman bela diri. Anda harus tahu aturan dunia seniman bela diri. Tidak ada penyelamat di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian. Hanya dirimu sendiri. Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Semua orang diam. Kata-kata Ye Yuan tidak diragukan lagi menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Makna Ye Yuan sangat jelas. Aliansi itu bahkan tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri saat ini. Tidak mungkin mengirim pasukan besar untuk mendukung. Ingin bertahan, mereka hanya bisa pergi dan bertarung sendiri. Namun demikian, seniman bela diri Fierce Gale World begitu kuat. Jumlah mereka juga memiliki keunggulan absolut. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar dari pengepungan? Pada saat ini, Ye Yuan mengeluarkan cincin penyimpanan dan menunjukkannya di depan semua orang. Di cincin penyimpanan ini, ada puluhan ribu pil obat tier 3 dan kuaso tier 4. Sekarang, Anda masing-masing mendapat satu obat pil. Pil obat ini akan membantu Anda semua meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Qin Yan, distribusikan pil obat. Petik 2. Ye Yuan melempar cincin penyimpanan ke Qin Yan. Qin Yan menerima pesanan dan pergi. Pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan di sepanjang jalan. Kekuatannya saat ini sudah hampir tidak bisa memobilisasi kuali square. Sepanjang jalan, sebagian besar waktu Ye Yuan adalah semua pada memurnikan pil obat. Di antara pil-pil obat ini ada pil memperluas laut, pil pengumpul laut, dan sebagainya. Ye Yuan sudah menginstruksikan Qin Yan untuk mendistribusikan pil obat sesuai dengan bidang seniman bela diri, membiarkan mereka meningkatkan ranah kultivasi mereka ke tingkat terbesar dari sana. Ye Yuan telah melakukan hal ini ketika dia berada di Tranquil Cloud Sect. Tetapi kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan waktu itu. 10 hari memperbaiki puluhan ribu pil obat bukanlah hal yang sulit. Tentu saja, ini juga meminjam kekuatan artefak yang mendalam, Square Cauldron. Pil obat. Ini adalah sedotan yang diberikan Tuan Ye untuk kita pegang. Apa yang bisa dilakukan oleh satu pil obat? Iya, pil obat paling banyak dapat meningkatkan sedikit kultivasi. Itu tidak ada gunanya untuk masalah ini. Biasanya, aku pasti akan dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Mr. Ye. Tapi sekarang, apa gunanya obat satu pil obat? Para seniman bela diri itu semua jelas tidak menyadari betapa hebatnya pil pengembang laut dan pil pengumpulan laut. Mengenai tindakan Ye Yuan, diterima begitu saja, mereka sangat tidak setuju. Ye Yuan juga tidak menjelaskan. Dia diam-diam menunggu Qin Yan untuk mendistribusikan pil obat. Menurut instruksi Ye Yuan, yang pertama mendapatkan pil obat adalah seniman bela diri formasi kristal tingkat ke-9 itu. Setelah mereka mendapatkan pil obat, mereka langsung menelannya. Tak lama, serangkaian badai energi es melolong di bidang latihan. Para seniman bela diri yang awalnya menghina akhirnya tampak tersentuh. Hahaha, aku sudah terjebak di alam formasi puncak kristal selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa aku benar-benar memiliki hari di mana aku menerobos ke alam transformasi laut. Aku juga akan melakukan terobosan. Orang tua ini berpikir bahwa itu sia-sia selama sisa hidupku. Tidak berharap itu bisa benar-benar menghancurkan inti dan membentuk lautan. Pil obat ini terlalu ajaib. Ternyata menghancurkan inti dan membentuk laut sebenarnya sangat mudah. Titik. Para seniman bela diri yang mendapatkan pil memperluas laut semua bersemangat melampaui kata-kata, berteriak dengan gila. Di antara orang-orang ini, ada banyak seniman bela diri yang terjebak di alam formasi puncak kristal selama bertahun-tahun. Potensi mereka sudah habis, dan tidak ada harapan untuk menerobos. Tapi pil obat yang disuling Ye Yuan secara alami bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Membantu mereka membuat terobosan dunia transformasi laut kecil masih belum menjadi masalah. Ketika para seniman bela diri yang belum mendapatkan pil obat melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu bertukar pandang. Ekspresi wajah mereka berubah dari penghinaan awal menjadi ekspresi antisipasi.